ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Sebelum kita lanjutkan, murojaah sedikit. Gimana kesimpulannya terkait dengan puasa orang yang berada di negeri yang siangnya panjang, berada di negeri yang siangnya panjang, atau berada di negeri yang tidak ada malam. Pada musim tertentu dia siang terus, atau dia malam terus. Gimana? Wandi, kesimpulannya. Yuhaddiduha mu'tamidina fi dzalika ala aqrab biladin ilaihim. Ya. Tatamayazu fiha awqatus salawatil mafruḍah ba'dhiha min ba'dhin. Dia lihat. Jadi kesimpulannya, kalau dia berada di negeri yang lama siangnya, masih bisa terbedakan dengan terbenamnya matahari, walaupun singkat, misalkan siangnya singkat, misalkan siangnya cuma 5 jam, 6 jam, maka tetap puasanya berdasarkan terbitnya fajar dan terbenamnya matahari. Sholatnya juga sama seperti itu. Namun kalau yang dia berada di negeri yang memang matahari tidak terbit, ya, atau matahari tidak terbenam, maka patokannya dia ngikut ke negara yang terdekat. Negara yang terdekat dengan memperkirakan waktu puasanya dan juga dengan memperkirakan waktu sholat dari negara yang terdekat tersebut. Contoh, misalkan kemarin seseorang berada di Finlandia katanya, ya, siang terus gitu. Benar Khalifah? Finlandia siang terus. Nah, contoh kemarin memang benar Finlandia sama Greenland. Greenland ngapa dia siang terus kalau lebih dominan? Dalam artian memang ada negara yang dia tuh siang terus, gak ada malam. Kesimpulannya tadi, dia berpatokan mu'tamidin ala aqrab biladin ilaihim, bersandar pada negeri yang paling dekat. Jadi misalkan yang paling dekat dengan Greenland, yang paling dekat dengan Finlandia itu negara apa? Nanti waktu sholat dan puasanya ngikut ke negara tersebut. Jelas? Negara apa sih yang paling dekat? Kalau ternyata ada negara A yang dekat dengan mereka, maka ikutkan sholatnya dengan negara tersebut. Demikian juga ikutkan puasanya dengan negara tersebut. Itu rinciannya. Fal khulasa, kesimpulannya yang disebutkan oleh Hay'ah Kibarul Ulama Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami. Khulasa kesimpulannya seperti itu tadi. Kalau masih bisa dibedakan dengan terbenamnya matahari, ya, walaupun singkat, misalkan cuma 5 jam, 6 jam, maka matahari menjadi patokan dalam penentuan sholat. Demikian juga puasa, terbitnya fajar dan terbenamnya matahari. Adapun kalau seandainya memang siangnya tadi, la taghibu anha syamsu wala tatla' fiha asyamsu syitaan, ya, ketika shaif tidak terbenam mataharinya, siang terus. Ketika musim dingin, matahari tidak terbit, malam terus, maka patokan puasa dan sholatnya ngikut ke negara yang lebih dekat. Wadih?
Fal khulasa, diingat-ingat faedah seperti ini ikhwan, kita tidak tahu beberapa tahun kemudian antum bisa jadi nanti ditanya oleh orang yang berada di negara yang seperti itu. Ya. Kadang kita tidak tahu suatu ilmu itu tadi kita butuhkan atau dibutuhkan oleh orang lain pada waktu yang akan datang. Memang prinsip dasar ya dalam belajar menuntut ilmu adalah antum mempelajari sesuatu yang memang antum butuhkan pada waktu itu. Ya. Ini kaidah dalam belajar, kaidah dalam bertanya, kaidah dalam istifta, meminta fatwa. Hukum asal antum belajar untuk ilmu yang antum butuhkan. Itulah yang disebut dengan al-aham fal-aham. Yang paling penting, kemudian yang terpenting, kemudian yang berikutnya. Itu hukum asal. Disebutkan riwayat dari Masruq Ibnu Ajda'. Dia menceritakan sa'altu Ubay ibn Ka'ab an mas'alatin. Pernah suatu hari aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang suatu permasalahan. Faqal, lalu Ubay mengatakan, ya bunai, akana dzalik, apakah yang demikian itu sudah terjadi? Kata Masruq, la, belum. Kata Ubay bin Ka'ab, biarkan dia terjadi dulu. Fa idza kana, kalau perkara tersebut sudah terjadi, ijtahadna ra'yana laka, barulah kami akan berijtihad, kami memutar pikiran ya untuk engkau. Menunjukkan apa? Adab yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab kepada seorang penuntut ilmu dari kalangan tabi'in, yaitu Masruq Ibnu Ajda', agar mengambil sesuatu yang penting dulu. Bukan tidak boleh, tapi ambil yang lebih penting dulu. Namun dibawakan hal-hal yang seperti ini ikhwan, kita sebagai penuntut ilmu dan ghadan takununa kubara wa du'atan, tidak menutup kemungkinan yang hal seperti ini akan dibutuhkan, ditanyakan. Namun hukum asal antum fokuskan dulu pada yang antum butuhkan. Karena kita negara ini memang tidak terlalu butuh teori yang ini tadi. Namun memungkinkan suatu saat antum akan membutuhkannya. Mungkin ada yang bertanya, atau mungkin saja antum akan berada ke negara yang seperti ini tadi. Jelas ya? Kemudian Wan Aisyah radhiyallahu anha, halaman 183. Wan Aisyah radhiyallahu anha wa Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Aisyah dan Ummu Salamah, kedua-duanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan 183, hadis 183 nomor halaman 437, 437 nomor hadisnya yang 183. Wa an Aisyah radhiyallahu anha wa Ummi Salamah, dari Aisyah dan Ummu Salamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana, dulu ya. Ada faedah disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam yang ana baca ya di Syarah Taisirul Alam, Syarah Umdatul Ahkam.
Beliau menyebutkan kalau lafadz kana dinisbatkan kepada Nabi SAW itu bermakna yastamir, terus menerus. Kalau dikatakan misalkan kana Rasulullah SAW, kana Rasulullah SAW, kana Nabi SAW, itu menunjukkan perbuatan yang terus menerus dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi bukan maknanya sesuatu yang sekali, tapi bukan, maknanya mudawamah. Dulu Rasulullah SAW kana yudrikuhul fajru, kana yudrikuhul fajru wa huwa junub. Dulu Rasulullah SAW berjumpa dengan waktu fajar, berjumpa dengan waktu fajar, wa huwa junub, ketika itu beliau sedang junub, min ahlihi, dari keluarganya. Maknanya dengan sebab keluarganya, dengan sebab istrinya, itu maknanya ahlihi. Orang Arab ya ikhwan, jarang mereka ngomong zaujati, jarang. Biasanya mereka menggunakan lafaz ahli. Ya akhi ana ma ahli wa auladi. Ketika dia ngomong ana ma ahli, yang diinginkan adalah istrinya. Walaupun lafaz ahl itu umum, ya, keluarga artinya mencakup orang tua kita, anak kita, istri kita. Tapi biasanya mereka menggunakan seperti itu. Jelas ya? Kalau kita mungkin ngomong gini, ya akhi ana ma zaujati wa auladi, boleh saja seperti ini, namun yang ma'ruf dalam penggunaan mereka seperti itu tadi. Wa huwa junub, ketika itu Rasul sedang junub dengan sebab keluarganya, yaitu dengan sebab istrinya. Berarti maknanya apa? Hubungan suami istri. Tsumma yaghtasilu, kemudian beliau mandi, wa yasum, dan berpuasa. Hadis ini menjelaskan masuk waktu subuh, yudrikul fajr, masuk waktu subuh dalam kondisi Rasul sedang junub. Kemudian beliau mandi, kemudian beliau berpuasa. Faham? Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Alfazul hadis qauluhu yusbihu junuban, qauluha yusbihu junuban, di pagi hari beliau junub, yadkhul fis sabah wa yatla' 'alil fajr wa huwa fi halil janabah lam yaghtasil minha. Di pagi hari dalam kondisi beliau junub, masuk waktu subuh, terbit fajar dalam kondisi beliau junub, belum mandi. Masalah ya ikhwan, idza tala'al fajru wa huwa junub fa hal yasihhu shaumuhu. Ketika terbit fajar dalam kondisi dia sedang junub, apakah puasanya sah? Apakah puasanya sah? Ada faedah disebutkan dalam Durus Lugha jilid 3 terkait dengan waw haliyah. Apabila diawali fi'il, diawali fi'il dibarengi dengan idza. Contoh yang seperti ini sehingga anak persis sekali yang dicontohkan di Durus Lugha jilid 3 itu. Ada idza, kemudian ada fi'il, kemudian ada wawu, ada isim. Ya, maka wawu di situ ada wawu haliyah. Jadi kalau untuk menerjemahkannya yang lebih tepat, apabila terbit fajar dalam keadaan dia sedang junub. Nah, seperti itu, ya. Jadi bukan wawunya wawu atof, tapi lebih ke wawu yang menjelaskan hal. Jadi sama saja antum takdirkan idza tala'al fajru, ya, junuban, ya,
takdirnya. Jangan antum jadikan janib ya. Beda nanti artinya. Lafaz junub itu lafaz yang bisa dipakai untuk muzakkar dan muannas. Dan memang lafaznya seperti itu. Difahami? Antum pakai mufrad tetap junub, antum pakai jamak tetap junub. Untuk lafaz junub, ana cuma lupa referensi yang ana baca. Intinya lafaz junub ini, ana lupa kebaca di mana gitu. Lafaz junub ini lafaz yang mufradnya ya kayak gitu, jamaknya juga gitu, muzakkarnya juga itu, muannasnya juga gitu. Jadi penggunaannya satu. Antum lihat Al-Quran, dalam hadis ini antum wa huwa junub, muzakkar bukan? Dalam ayat Al-Quran gimana? Wa in kuntum junuban. Ya, seperti itu tadi. Kalau antum artikan, antum misalkan mau jadikan hal, idza tala'al fajr janiban, artinya beda lagi. Janib itu, ya. Sama seperti haid, haid. Lafaz haid ya kayak gitu. Jangan antum ubah menjadi haidah. Ya. Seperti hamil. Kalau yang diinginkan hamil itu wanita yang hamil ya tetap dia bukan hamilah. Hamil. Idza tala'al fajr wa huwa junub, fa hal yasihhu shaumuhu? Ketika terbit fajar dalam kondisi dia sedang junub, apakah puasanya sah? Al-qaulul awwal, al-junub lahu ayu akhiral ghusla hatta yusbiha. Orang yang junub boleh bagi dia mengakhirkan mandi sampai terbit waktu atau sampai masuk waktu subuh. Tsumma yaghtasilu wa yutimmu shaumahu wala syai'a alaihi. Kemudian dia mandi dan menyempurnakan puasanya wala syai'a alaihi. La syai'a alaihi maksudnya tidak ada beban bagi dia sedikit pun. Maksudnya tidak bayar kafarah, tidak mengqadha, pokoknya wala syai'a alaihi. Itu istilah ya, sering dipakai oleh para ulama, la syai'a alaihi. La syai'a alaihi. Tidak ada tanggungan bagi dia maksudnya. Wa huwa qaulu amati ahli ilmi minhum al-a'immah al-arba'ah. Wa huwa marwiyun an tis'atin minas sahabah. Hujjatuhum ma dzakarahu al-muallifu min hadithi Aisyah wa Ummi Salamah. Ini pendapat 4 imam dan juga diriwayatkan dari 9 sahabat. Argumentasi mereka hadis Aisyah dan hadis Ummu Salamah ini. Al-qaulus tsani, pendapat yang kedua. Pendapat pertama qaul amati ahli ilmi. Pendapat yang kedua, hukiya 'anil Hasan ibn Saleh ibn Hayy annahu la shauma lahu. Dihikayatkan dari Al Hasan ibn Saleh ibn Hayy. Dia mengatakan tidak teranggap puasanya. Al Hasan ibn Saleh ibn Hayy faqih, kana faqihan aliman, ya, luar biasa ilmu Al Hasan ibn Saleh ibn Hayy. Lakin qadarna ma syafa'al badda'ahu ba'dul ulama al-kibar fi zamanihi. Apa sebabnya? Li'annahu yara al-khuruj ala hukamil muslimin. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, ya. Kata beliau, Al-Hasan ibn Saleh ibn Hayy ini luar biasa, dipuji. Tapi itu tadi, dia diponis sebagai mubtadi', bahkan dikatakan keluar dari Ahlus Sunnah karena dia membolehkan memberontak terhadap penguasa. Jadi ini sering dibawakan oleh para ulama. Al-Hasan ibn Saleh ibn Hayy contoh seseorang yang diponis sebagai ahli bid'ah oleh para ulama, namun dia dikenal dengan keilmuannya, ya.
Dulu bagus, memang bagus, dikenal dengan ilmu fikih dan yang semisalnya. Namun ketika dia membolehkan memberontak para ulama, maka dikritiki habis-habisan. Di zaman sekarang ya banyak juga orang-orang yang luar biasa juga dalam sebagian ilmu, dikenal dalam ilmu fikih dan yang semisalnya, namun yara jawaz khuruj al-hukam wa yara jawaz inkar al-ilmi ala hukamil muslimin. Sebagian orang itu luar biasa ilmunya, kepiawaiannya, usul fikihnya jago dan yang semisalnya, tafsirnya jago, tapi membolehkan mengingkari secara terang-terangan terhadap ulatul umur di mimbar-mimbar dan yang semisalnya. Wa yudafi anhu, dan melakukan pembelaan bahwasanya tindakan itu adalah tindakan yang benar. Banyak, hatta di Saudi Arabia, ya, di Saudi Arabia juga didapati orang-orang yang seperti itu, bolehnya mengkritik ulatul umur, ya. Jadi mungkin, tapi kenapa dia ada jabatan di Saudi misalkan? Kadang perkara-perkara tersebut tersamarkan oleh ad-daulah. Kalau nampak dan secara terang-terangan, maka akan bisa saja nanti disikapi, dipecat dari jabatannya atau mungkin dipenjarakan dan yang semisalnya. Ya, banyak. Jadi tidak ada, negara Saudi itu tidak ada mempenjarakan ulama. Kalau bahasanya Syekh Sulaiman Ruhaili, tidak ada negara Saudi itu mempenjarakan ulama. Ini antum pegang baik-baik. Ulama tidak ada yang dipenjara oleh pemerintah Saudi. Kalau ada yang dipenjara, itu orang ada nggak beres. Itu saja. Orang tuh nggak bisa nerima karena dia itu banyak ada pinter orator, ya, berorasi, memang orator ceramahnya, kemudian dia ada ilmu fikihnya dan yang semisalnya, atau mungkin jago tafsir, atau mungkin jago hadis. Nah, tapi dia ini tadi ada poin rapot merah terhadap menyikapi pemerintah, bukan saja pemerintah Saudi dan pemerintah kaum muslimin. Nah, ini muakhadat. Dan kalau antum lihat mereka yang dipenjara oleh pemerintah Saudi Arabia atau dipecat dari jabatannya oleh pemerintah Saudi Arabia karena punya pemahaman-pemahaman yang seperti ini, ya. Contoh misalkan yang dipenjara Muhammad Al-Arifi, masuk penjara, mana nggak mau beli buku. Muhammad Saleh Al-Munajjid, ya, ana tanya kemarin sama Syekh Jasir Al-Aid yang dokter fikih pernah nemunya umroh di Mekah itu. Nah, tanya kan, gimana Muhammad Saleh Al-Munajjid? Di penjara, masjid. Di Indonesia diterjemahkan bukunya. Masih ada banyak para ulama yang lain. Ada Syekh Shalih Fauzan, Syekh Shalih Al-Syekh. Sekarang Syekh Shalih Al-Syekh saja mana ada orang terjemahannya, jarang ada kan, padahal luar biasa ilmunya. Mufti Saudi Arabia Muhammad Umar Bazmul, banyak ulama-ulama lain, tapi kenapa buku-buku yang seperti ini yang diterjemahkannya? Nauzubillah, ini jadi masalah. Di penjara, orang di penjara kayak gitu nggak usah disebarkan lagi ilmunya. Masih banyak ulama-ulama yang lain. Nasir Al-Umar yang ada di Saudi Arabia juga di penjara. Itu tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang ada di Saudi Arabia. Antum lihat para ulama yang yang mustaqim masih banyak, ya. Hal yang seperti ini penuntut ilmu bukan kita hulu dalam bab ini, tapi masih banyak ulama yang mustaqim, yang lurus, ya. Banyak di Saudi Arabia yang luar biasa para ulama. Antum bisa jadikan rujukan.
ada Syekh Ibrahim Al-Muhaimid, Syekh Sulaiman Ruhaili, Syekh Abdul Razak Badar, Syekh Wasiullah Abbas di Mekah, para masyayikh yang ngajar-ngajar di Masjidil Haram, yang ngajar di Masjid Nabawi, dan yang semisalnya. Ya. Kalau antum dapati ada beberapa tokoh yang ada keterlibatan, ya, di bagian fatwa misalkan, mungkin perkara tersebut belum nampak, ya, belum nampak. Ana sebut contoh Abdullah Mutlaq. Ini di Indonesia sudah beberapa ana lihat diterjemahkan, ya. Kalau ana jujuran kurang sreg, ya, kurang sreg. Syekh Shalih Fauzan ditanya tentang fatwa, kata Syekh Shalih Fauzan, fahuwa minhum, ini ikhwani, fahuwa minhum, kata kayak gitu. Itu ma'ruf. Yang pernah belajar sama, duduk dengan majelisnya Abdul Muttaq itu Ustaz Umar Ketapati. Kan Ustaz Umar pernah di Saudi Arabia, di Riyadh. Kan ada, ya. Itu termasuk yang berfatwa bolehnya zakat dengan duit. Abdullah Mutlaq, ya. Ya, masih banyak ikhwan, para masyayikh yang lain yang yang mustaqim, yang kira-kira antum bisa istifadah yang ada di Saudi Arabia. Ini bukan bab hulu dan yang semisalnya, bukan ingin menjatuhkan, tapi ya apa yang Anda sampaikan ini yaitu kenyataan waqi yang ada. Ya. Kalau dilihat kok dia jadi tokoh, ya mungkin ada pertimbangan. Termasuk juga yang barusan diangkat menjadi imam, ya, Shalih Al-Maghamisi. Ya. Apa boleh diambil ilmu? Enggak. Shalih Al-Maghamisi dulu dipecat ya di Masjid Kuba, digantikan Syekh Sulaiman Ruhaili, sekarang jadi imam Masjid Nabawi. Banyak kritikan para ulama terhadap dia, bukan satu atau dua orang ulama yang mengkritik Shalih Al-Maghamisi. Mungkin antum bertanya, tapi kan apakah setiap orang yang menjabat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dibenarkan? Ada faedah gimana kata Imam Syaukani, As-San'ani, Syaukani ya, Tathhirul I'tiqad kemarin, al-umur ad-dauliyah la ad-daliliyah. Itu perkara dauliyah, bukan daliliyah, kata beliau. Ketika beliau menjelaskan terkait dengan banyaknya mazhab-mazhab di Masjidil Haram pada waktu itu, kan beliau bantah-bantahan, ya kan? Kata beliau ini perkara dauliyah, bukan daliliyah. Seperti itu. Ya kawan, apa yang Anda sampaikan ini bukan macak-macak kalau bahasanya. Ustaz macak-macak. Yang kritik itu yang orang yang ke sana. Dulu ada salah seorang khotib, ya, kadang mungkin entah ada pertimbangan segala macam. Ada seorang khotib langsung dipecat ya, Masjidil Haram. Dia yang kritik Ulatul Umur, khutbah, langsung dicoret dari daftar. Masya Allah, pemerintah Saudi sangat bagus. Sebab kalau dibiarkan hal-hal yang seperti itu nanti akan berbuntut panjang. Apa yang terjadi di negara Yaman, pengeboman dan yang semisalnya, itu semua berakar dari adanya orang-orang yang memprovokasi. Ya. Orang semangat. Antum saja kalau disemangatin jihad, semangatin ngebom, semangatin itu, antum akan terprovokasi. Nah, itu akan berdampak nanti hancurnya al-bilad wal ibad. Itu berkaitan dengan Al-Hasan Ibn Saleh Ibn Hayy, ya. Orang yang paling bagus dalam membantah Khawarij di zaman sekarang, paling bagus menurut ana, sebatas yang ana tahu, adalah Syekh Dr. Ibrahim Al-Muhaimid, ada di Saudi Arabia, ya. Ana beberapa kali sempat lihat beliau kemarin ketika di Jeddah, yang pulang dari Yaman, ana datang ke majelis beliau ngajar di Jeddah, ngajar juga kadang di Madinah. Ana datang ke Jeddah waktu kemarin, ana sempat ketemu dengan beliau, datang ke majelisnya. Itu beliau termasuk yang paling pakar dalam membantah Khawarij, ya. Beliau punya kitab namanya Khawariju Asrina. Kemudian
Wa dhahir wa kana alaihi Abu Hurairah. Juga Abu Hurairah dulu berpendapat seperti ini. Wa dhahir annahu raja'a anhu kama sayati inda dzikril hadis. Namun yang zahir beliau rujuk. Wa ruya an Tawus wa Urwah. Tawus bin Kaisan, Urwah bin Zubair, An-Nakhai, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. In alima bi janabatihi lam yasih. Kalau dia tahu janabah dia, maka dia tidak sah. Wa illa fayasihhu. Kalau tidak tahu kalau dia sedang janabah, maka sah-sah saja. Wa hukiya misluhu an Abi Hurairah. Dihikayatkan juga yang seperti ini dari Abu Hurairah. Qala al-Hafidz rahimahullah wa lam yasihha anhu. Kata al-Hafidz Ibnu Hajar, tidak sahih dari Abu Hurairah. Wa hukiya anil Hasan al-Basri, dihikayatkan dari Al-Hasan al-Basri. Beda Al-Hasan al-Basri dengan Al-Hasan Ibnu Shalih Ibnu Hayy. Wa Salim ibni Abdullah ibni Umar. Salim adalah anak Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar yang meriwayatkan dari Abdullah bin Umar itu ada dua. Biasanya sering meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ada dua, yaitu Salim ibnu Abdullah ibni Umar sama Nafi'. Antara Nafi' dan Salim, Nafi' itu lebih asbat. Ya. Nafi' asbat min Salim fi bani Umar. Nafi' itu lebih mantap, lebih kuat periwayatannya dari Abdullah bin Umar dibandingkan periwayatan Salim dari Abdullah bin Umar. Ya. Itu menunjukkan apa ya, ikhwan? Menunjukkan bahwasanya ilmu tidak bisa diwarisi dengan nasab. Ya. Ilmu tidak bisa diwarisi dengan nasab. Nasab itu tidak akan bisa mengangkat seseorang. Yang bisa mengangkat seseorang adalah al-jidd wal ijtihad. Ya. Kesungguh-sungguhan seseorang dalam berijtihad. Namun min babil faedah disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ruhaili di salah satu daras beliau, yaitu syarah kitab Mansak. Kitab Mansak itu manasik haji karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada pertemuan yang kedua. Ya, pertemuan yang kedua beliau mengatakan fasadul abna la yadullu ala fasadil aba. Kerusakan anak itu tidak menunjukkan kerusakan bapak. Ya. Bukan dalil, kata beliau. Laisa dalilan ala su'i abawaihi. Bukan dalil menunjukkan buruknya kedua orang tua dia, bukan. Karena rusaknya anak Nabi Nuh, rusaknya anak sebagian para nabi itu bukan dalil alasan dikatakan bapaknya juga rusak, ya. Namun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Laqad rafa'al Islam Salman Farisin wa wada'a syirku an-nasiba Aba Lahabin. Kata seorang penyair, Islam telah mengangkat seorang yang bernama Salman Al-Farisi, bukan orang Arab, dari Persia. Wa wada'a syirku an-nasiba Aba Lahabin. Sedangkan syirik merendahkan, menghinakan orang yang memiliki nasab, yaitu Abu Lahab. Wal Hasan ibnu Shalih wa yasumuhu wa yaqdihi. Kata mereka puasa dan mengqadha. Wa anin Nakhai fi riwayatin, dari Nakhai, yaqdi fil fardhi duna tatawwu. Kata Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, dia mengqadha kalau puasa wajib, tidak pada puasa sunnah. Wa hujjatu hadzal qaul ma ja'an Abi Hurairah annahu kana yaqul man adrakahu al-fajru junuban fala yasum. Mereka berdalil dengan ucapan Abu Hurairah. Dulu Abu Hurairah mengatakan man adrakahu al-fajru junuban fala yasum. Siapa yang mendapati waktu fajar ketika kondisi sedang junub, maka jangan dia berpuasa. Wa huwa fil Bukhari wa Muslim. Ini disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim ucapan Abu Hurairah. Walakin ja'a fi sahih Muslim, akan tetapi datang dalam riwayat sahih Muslim anna Abdurrahman ibn al-Harith akhbara Abu Hurairah biqauli Aisyah wa Ummi Salamah faqala Abu Hurairah ahuma qalatahu laka qala na'am qala huma a'lam. Subhanallah. Ya. Namun dalam sahih Muslim disebutkan bahwasanya Abdurrahman ibn al-Harith mengabarkan kepada Abu Hurairah tentang ucapan Aisyah tadi, ya, dan ucapan Ummu Salamah tadi. Kata Abu Hurairah, ahuma qalatahu
lak, apakah kedua memang sudah benar-benar mengatakan seperti itu kepada engkau? Yang mana? Yang tadi. Hadis tadi ya. Qala na'am, kata Abdurrahman ibn Harith, iya betul. Apa kata Abu Hurairah? Huma a'lam. Mereka lebih berilmu. Thumma radda Abu Hurairah ma kana yaqulu fi dzalika ila al-Fadl ibn Abbas. Kemudian Abu Hurairah mengembalikan apa yang dulu beliau berpendapat kepada Al-Fadl ibn Abbas. Faqala Abu Hurairah, sami'tu dzalika min al-Fadl walam asma'hu minan Nabi SAW. Kata Abu Hurairah, itu yang aku dengar dari Al-Fadl ibn Abbas, aku tidak mendengarnya dari Nabi SAW. Qala faraja'a Abu Hurairah amma kana yaqulu fi dzalik. Lalu Abu Hurairah rujuk dari pendapat yang sebelumnya. Faham alur kisah ini tadi? Abu Hurairah mengatakan, ya, man adrakahul fajru wa huwa junub fala yasum. Siapa yang masuk waktu subuh dalam kondisi junub, maka jangan dia puasa. Faham? Namun Abdurrahman ibn al-Harith mengatakan kepada Abu Hurairah bahwasannya Aisyah dan Ummu Salamah menceritakan dulu Rasulullah SAW masuk waktu fajar dalam kondisi beliau sedang junub, beliau berpuasa. Kata Abu Hurairah, itu aku dapat faedah dari Al-Fadl ibn Abbas, aku tidak dapat dengar langsung dari Rasul. Akhirnya Abu Hurairah rujuk dari pendapatnya tadi. Jelas ya ikhwan? Ini menunjukkan ada faedah di sini ya ikhwan, da'bus salaf. Yang pertama, dapat faedah qad ahsana man intaha ila ma sami'ah. Setelah bagus orang itu berhenti sesuai dengan ilmu yang dia ketahui. Abu Hurairah mengamalkan, berpendapat sesuai dengan apa yang beliau ketahui. Dari mana beliau dapatnya? Dari Al-Fadl ibn Abbas. Kemudian ternyata ada faedah yang lebih baik, yaitu riwayat yang dinukilkan dari Aisyah dan Ummu Salamah dari Nabi SAW. Difahami? Sehingga Abu Hurairah rujuk. Nah, ini juga terdapat faedah da'bus sahabah waqafan indal haq. Mereka wukuf, berhenti pada kebenaran. Seorang talibul ilmi ya ikhwan harus membiasakan diri. Antum jangan tanamkan prinsip dalam diri antum itu tidak usah bertele-tele untuk membela diri. Hak khalas ana mutaraji, dan biasakan syaja'ah. Biasakan syaja'ah. Antum membiasakan syaja'ah itu penting. Apa bentuk syaja'ah? Ya seperti inilah yang dilakukan oleh salaf. Ada bentuk ilmiah. Lihat Abu Hurairah, beliau katakan, aku dengar dari Al-Fadl. Itu namanya ilmiah kan? Beliau Abu Hurairah berpendapat A. Ada orang lain menyampaikan bahwasanya argumentasi. Ini namanya argumentasi ya ikhwan, namanya niqash. Ini talibul ilmi biasa kan seperti ini. Ya. Terus juga ana sampaikan kepada antum. Kalau ada suatu masalah, antum pahami baik-baik dulu masalah tersebut. Ya, fahami dulu nuqtatul khilaf, nuqtatul niza. Antum fahami. Kemudian juga antum fahami akar masalah yang ada. Apa sih akar masalah yang ada?
Ini bagi penuntut ilmu itu penting. Panjang lebar. Makanya kalau ada orang ngomong, pernah pesan sama antum. Kalau ada orang ngomong, tolong dengarkan baik-baik. Fahami apa yang keluar dari lisan dia. Kalau dia ngomong, tatap omongan matanya dia. Perhatikan lisan dia ngomong. Serap baik-baik. Itu kalau dia ngomong. Kalau dia nulis, baca tulisan tersebut, baru antum simpulkan apa letak poin yang diinginkan. Jangan asal bunyi. Wadih. Ketika antum asal bunyi, antum menampakkan antum itu bodoh. Faham? Wadih. Makanya sebagian para ulama kita, ikhwan, yang kami dengar dari masyayikh kami, ya, juga disebutkan oleh Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali. Beliau mengatakan Kutubur Rudud, kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adalah ilmu nadij. Ilmu yang nadij. Nadij itu mateng. Buah mateng di batang. Itulah Kutubur Rudud. Makanya kalau antum dalam bab, ada namanya bab ilmu al-munadharah wal mujadalah, ya, ilmu jadal wal munadharah. Sebenarnya di kampus-kampus diajarkan ilmu itu. Ya, untuk antum tidak usah anti. Kan ada bab itu tadi. Antum harus fahami dulu. Karena sebagian penuntut ilmu diajak diskusi segala macam, akar masalahnya tidak nyambung. Faham? Nah, nanti antum ini tadi antum sampaikan keluar. Antum dakwah di luar, jadi pecundang antum nanti antum aja tidak faham apa yang dimaksudkan oleh orang, apa yang ingin ditanyakan dia. Ya enggak? Jadi ini poin-poin yang seperti ini adalah termasuk poin yang menurut anak tuh poin penting. Kemudian ar-rajih, pendapat yang rajih, wal qaulul awwal, pendapat yang pertama, li hadithi Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anha wa huma a'lam, berdasarkan hadis Aisyah dan Ummu Salamah dan keduanya lebih berilmu. Kama qala Abu Hurairah, sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah, wa huma lam yasma'hu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan keduanya tidak mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama sami'ahu minal Fadl ibni Abbas, mereka Abu Hurairah hanya dengar dari Fadl ibnu Abbas. Jelas ya? Jadi ada dua riwayat di situ. Apa faedah yang bisa antum ambil? Ini menunjukkan Abu Hurairah, adab kita bagi penuntut ilmu. Jadi gini, ada Abu Hurairah, ada Aisyah, ada Ummu Salamah, ya enggak? Aisyah dan Ummu Salamah menukilkan bahwasannya Nabi SAW menjumpai waktu subuh dalam kondisi beliau sedang junub, masuk waktu subuh. Abu Hurairah mengatakan kalau orang berjumpa subuh dalam kondisi sedang junub, maka puasanya tidak sah. Ya benar? Berarti Abu Hurairah mempersyaratkan suci sebelum memasuki waktu fajar. Faham? Satu menukilkan dari Nabi SAW, satu menukilkan dari Abu Hurairah dari Al-Fadl bin Abbas, gitu toh? Nah, yang mana harus diikuti? Ya dari Nabi SAW. Ini adab yang dicontohkan salaf ya ikhwan. Kata Al-Imam Syafi'i, man istabanat lahu sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam
lam yahil atau la tahilla, lam yahil atau la tahil li ahadin minan nas ayyada'aha li qauli ahadin minan nas. Ya. Siapa yang sudah nampak baginya sunnah Nabi SAW, tidak halal bagi dia untuk meninggalkan sunnah tersebut karena pendapat orang biasa. Abu Hurairah sahabi, dia menukilkan dari Al-Fadl ibn Abbas. Namun Ummu Salamah dan Aisyah menukilkan dari Nabi SAW. Yang mana yang antum harus ikuti? Aisyah dan Ummu Salamah. Kalau sekarang ini enggak. Sebagian orang lihat ustadznya, ya benar, dangkal sekali ilmunya antum, pola pikirnya antum. Tapi kan ustadz itu begini, itu ustadz loh, ustadz kibar, istilahnya kibar ya, ustadz kibar. Nah kemudian balik ke hadis ini tadi. Wa Abu Hurairah lam yasma'hu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna ma sami'ahu minal Fadl ibni Abbas kama taqaddam wa qad atala al-kalama ala hadhihi al-mas'alah wa ala tawjih hadits al-Fadl ibni Abbas al-Hafidh Ibnu Hajar. Sungguh Al-Hafidh Ibnu Hajar telah memperpanjang pembahasan tentang masalah ini dan juga memperpanjang pengarahan terhadap hadits al-Fadl ibnu Abbas. Wa qablahu Ibnu Qayyim fi Tahdzibus Sunan, dan sebelum Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah Ibnu Qayyim juga dalam Tahdzibus Sunan. Tahdzibus Sunan ini dia sejenis ta'liq terhadap Sunan Abi Daud. Di sebagian cetakan itu disertakan. Jadi sebagian cetakan Sunan Abi Daud itu atau kadang sarah Sunan Abi Daud, kadang disertakan komentar Ibnu Qayyim ini terhadap Sunan Abi Daud. Dikenal dengan Tahdzibus Sunan. Sebagian penerbit yang memang sudah mencetak sendiri Tahdzibus Sunan. Kalau mau dibahasakan, ya, dikatakan oleh Syekh Yusuf Al-Ghafiz, ya, kata beliau, Ibnu Qayyim itu tukang godoknya, ya, tukang godok, tukang masak. Sedangkan Ibnu Qayyim itu yang menatanya, yang menyusunnya. Jadi antum Ibnu Taimiyah sama Ibnu Qayyim ini sesuatu yang tidak bisa antum pisahkan untuk belajar. Ya, Ibnu Qayyim itu ngambil kesimpulan seperti itu tadi. Raji' dzalika in syi'ta lil istifadah. Antum lihat kitab Tahdzibus Sunan. Qala An-Nawawi. Nah, yang seperti ini ya ikhwan. Nah, ngomong sama antum kemarin. Penting antum tahu nama-nama kitab tadi. Susah Ustaz, mau beli aja enggak punya. Enggak punya, anak juga enggak punya Tahdzibus Sunan itu tadi. Ya. Kan enggak mesti antum punya ya ikhwan. Ya toh? Enggak mesti antum punya. Tapi antum tahu, jangan sampai antum Tahdzibus Sunan apa? Tahdzibus Sunan. Ya enggak? Seperti itu. Raji' dzalika in syi'ta lil istifadah. Qala An-Nawawi ba'da dzikrihi lil qaul ats-tsani. Imam Nawawi setelah beliau menyebutkan pendapat yang kedua, kata Nawawi, "Tsumma irtafa'a hadzal khilaf." Kemudian khilaf ini terangkat. Wa ajma'al ulama ba'da haula 'ala sihhatihi. Para ulama setelah mereka telah sepakat, ya, kama qaddamna fi sihhatil ijma' ba'da al-khilaf khilafun masyhurun li ahli al-usul, ya, sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya tentang kebenaran khilaf yang ada, tentang kebenaran adanya ijma' setelah adanya khilaf berupa khilaf yang masyhur di kalangan ahli usul. Wa hadits Aisyah wa Ummu Salamah hujjatun ala kulli mukhalif. Hadis Aisyah dan Ummu Salamah hujjah bagi setiap yang menyelisihinya. Difahami? Kalau istilah para ulama itu apa? Idza jaa ad-dalil batala
al-istidlal, ya. Kalau sudah datang dalil, ya batal juga pendalilan antum dengan riwayat yang lain. Atau idza jaa an-nas batalal qiyas, itu istilah para ulama, ya. Kalau sudah datang nas, ya maka batil qiyas yang lain. Ini sudah ada dalil, maka tidak bisa antum pilih pendapat yang lain tadi. Difahami? Wallahu ta'ala. Mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah nanti dilanjutkan ba'da asar. Ba'da asar dan sebelum maghrib. Ya, insyaallah ta'ala sama besok subuh. Sama besok subuh, ba'da subuh insyaallah ta'ala. Naktafi bihadzal qadar.